Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menuju sore dan kita sedang ngabuburit, mudah-mudahan puasa kita sepekan yang telah dilalui dan diterima Allah, dan puasa yang akan kita hadapi 3 pekan ke depan itu mendapat kelancaran dan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, saya Agus Salim Hermawan, pendamping masyarakat di Lembaga Zakat Al-Azhar yang bertugas di Desa Cinanggela, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, di mana Al-Azhar menurunkan 3 konsep. Yang pertama adalah namanya instrumen program, yang kedua sistem program, yang ketiga adalah asistensi. Di mana instrumen program Al-Azhar menghadirkan ada yang namanya saung ilmu. Mana saung ilmu adalah pusat interaksi masyarakat, edukasi masyarakat, pusat pembelajaran masyarakat. Ketika anak-anak belajar di madrasah dan di pesantren, maka orang tua belajar di mana? Orang tua belajar di saung ilmu. Ini adalah sebagai kawah canda di mukanya Al-Azhar yang ada di desa-desa binaan. Yang kedua, konsepnya di sistem. Sistemnya adalah tentu di 4 pilar. Yang pertama pendidikan, kedua keagamaan, ketiga kesehatan, dan yang keempat keagamaan. Tentu yang 4-4-nya ini adalah berkesinambungan, gitu kan ya. Tentu yang 4-4-nya ini adalah berkesinambungan karena agama adalah poin penting yang lebih utama untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan yang ketiga adalah menurunkan asistensi atau pendampingan masyarakat ke masyarakat, yaitu adalah saya sendiri yang bertugas di Kabupaten Bandung ini. Itu adalah para hadirin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing lah, kalau kultumnya terlalu keustadan, karena saya bukan ustad, ini sharing saja terkait dengan meningkatkan kualitas keagamaan bersama masyarakat dampingan. Ketika saya ditanyakan, Kang, bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas keagamaan bersama masyarakat dampingan, sementara ketika masyarakat ini sendiri adalah susah untuk diberitahu, susah untuk diajak, kok sekarang berbicaranya meningkatkan keagamaan? Yang pertama mungkin jawabannya seperti ini. Mengapa penting meningkatkan kualitas keagamaan di masyarakat? Karena ini adalah sebagai jalan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sementara keriduan Allah itu tidak bisa kita pastikan ada di majelis taklim, ada di masjid, akan jatuh kepada seorang ulama, akan jatuh kepada seorang kiai, enggak. Bisa saja ketika ridhonya Allah itu akan turun kepada peternak, turun kepada petani, turun kepada masyarakat biasa. Dan ini adalah menjadi mungkin bagi siapa saja yang bisa berhak menerimanya. Maka jadikanlah masyarakat yang sebagai jalan kasabnya, sebagai ibadah gue remahdonya, ini adalah jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu adalah pentingnya. Kenapa harus ditingkatkan? Terus yang kedua, dari manakah ini kita bisa dimulai ditingkatkannya? Mungkin ya, apa saja yang bisa meningkatkan kualitas keagamaannya aja, itu kan ya. Ketika kita berbicara dari manakah untuk dimulai, maka yang pertama adalah kita benahi, kita perbaiki adab dan akhlaknya kita kepada Allah. Jangan sampai ada rasa suudzon kepada Allah, kan gitu. Suudzon kepada manusia aja udah menjadi malapetaka, apalagi suudzon terhadap Allah. Bahkan walaupun kita terus-terusan suudzon kepada Allah, Allah terus-terusan baik kepada kita. Kita enggak pernah meminta mengedip, kita enggak pernah bisa meminta untuk bernapas dan lain-lain. Tapi itu semua telah Allah berikan. Maka kenapa kita harus bersuudzon kepada Allah? Apa karena ekonomi kita yang lemah? Maka kita pula adalah membersamai masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan kualitas keagamaan ini adalah akan terkendala ketika masyarakat masih belum bisa meninggalkan kebiasaan lama. Sedangkan kebiasaan lama ini adalah kebiasaan lama yang negatif, di mana kebiasaan sholat jarang tepat waktu, jarang ngaji Al-Quran, punya rezeki lebih, jarang sedekah dan lain-lain. Tentu ini adalah kebiasaan lama yang susah untuk dirubahnya, ya kan? Terkadang dalam hal ekonomi, masyarakat ekonominya ingin tumbuh, ingin berpindah, ekonominya ingin berkembang, ekonominya ingin mapan, berbicara ingin perubahan, tetapi susah untuk melakukan perubahan. Dan tentu ini adalah membutuhkan strategi yang khusus
untuk membersamai mereka dalam bidang asistensinya kami pada khususnya. Karena kita mengambil daripada kutipan ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah seorang kaum atau seseorang ketika si kaum tersebut atau seseorang tersebut tidak merubah dirinya sendiri. Artinya di sini sudah jelas karena manusia sudah Allah ciptakan dengan kesempurnaan semuanya, kesempurnaan wujud, kesempurnaan fisik, kesempurnaan ruh dan lain-lain. Maka setelah diciptakan kesempurnaan ini, Allah ciptakan ini adalah surga, ini adalah neraka. Surga akibat orang berbuat baik, neraka akibat orang berbuat tidak baik. Maka di sini pula ke neraka bukan karena keinginan Allah, ke surga bukan karena keinginan Allah, karena keinginan itu tersendiri sudah Allah berikan kepada manusia melalui akal dan nafsu melalui hatinya masing-masing. Nah, maka kita kembali. Ketika masyarakat sudah terbiasa dan susah untuk meninggalkan kebiasaan lama, ya, ketika susah untuk meninggalkan kebiasaan lama, sedangkan perubahan ingin terjadi, sedangkan perubahan terjadi itu adalah melalui proses, karena perubahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Apa itu prosesnya? Prosesnya adalah learning atau pembelajaran. Ketika masyarakat comfort zone, kebiasaan lama, kan gitu, harus ingin menjadi grow zone, ingin menjadi zona pertumbuhan. Sementara learning zone-nya nggak mau. Maka learning zone-nya inilah yang kita terus hadirkan kepada masyarakat melalui saung ilmu ini. Kan gitu, untuk meningkatkan kualitas keagamaannya, bukan hanya di bidang sholat, puasa, dan lain-lain, ibadah mahdoh, tetapi ibadah guir mahdoh pula kita lakukan ke masyarakat. Bagaimana muamalah yang baik, bagaimana ibadah yang baik, dan bagaimana akidah yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mendampingi ke arah sana agar kualitas keagamaannya ini adalah semakin meningkat. Kita kembali. Ketika masyarakat sudah di comfort zone, zona kebiasaan, tentu susah untuk menjadi grow zone. Maka learning zone ini adalah susah. Masyarakat sudah pola yang baru, strategi yang baru, pemikiran yang baru, ini adalah susah. Karena sudah terbiasa pola yang lama, kebiasaan lama, strategi yang lama, marketing yang lama. Dan ini terkadang masyarakat pusing karena mereka berbenturan untuk mencari sesuap nasi. Dan kita paksakan untuk mendampingi masyarakat bukan hanya di saung ilmu. Ini hanya adalah instrumennya. Adapun fungsinya, kita terus hadir ke masyarakat. Kita dakwah di pematangan sawah. Kita ajak masyarakat melalui pertanian. Kita ajak masyarakat mengenal Allah melalui peternakan dan lain-lain. Dan ini tentu adalah hal yang penting bagi masyarakat itu sendiri. Nah, setelah melewati learning zone, walaupun mereka pusing, maka pusingnya ini adalah akan menjadi grow zone, akan menjadi zona pertumbuhan. Setelah menjadi zona pertumbuhan, akan menjadi zona perkembangan. Setelah menjadi zona perkembangan, baru akan menjadi zona pencapaian, gitu ya. Nah, maka dari manakah dimulainya untuk meningkatkan keagamaan? Yang pertama adab dan akhlak, yang kedua tinggalkan kebiasaan lama, dan itu adalah cara-cara meninggalkan kebiasaan lama. Masyarakat bertanya, Pak, susah meningkatkan kebiasaan lama, meninggalkan kebiasaan lama itu memang susah. Ya, kira-kira ada faktorkah yang kenapa diri ini susah untuk meninggalkan kebiasaan lama? Saya jawab, insya Allah ada. Ya, kita sharing, insya Allah ada. Loh, kok ada? Kenapa gini? Karena perubahan itu berangkat daripada tujuan dan keinginan. Yang pertama dimulai daripada impian. Sedangkan keinginan tersebut dan tujuan tumbuh dalam hati. Hati ini bisa bergerak melalui mata. Mata ini bisa bergerak dibantu dengan telinga, dibantu dengan anggota tubuh yang lainnya, dibantu dengan hisi. Maka ketika gerakan-gerakan kita ini adalah dari mulainya positif, maka insya Allah ketika hati ingin berubah ke hal yang lebih baik akan Allah gampangkan. Tetapi ketika susah, dan gitu, ketika susah, maka akan susah pula untuk yang terjadi. Apa yang menjadi penyebab gampang dan susahnya? Di antaranya adalah kita bisa menjadi sumber kekuatan, bisa menjadi sumber kita bisa mikir, kita bisa katakan sehat karena adalah sumber makanan. Kalau sumber makanan yang kita makan adalah sumbernya dari perkara yang halal, dari sumber makanan itu akan menjadi darah, akan menjadi daging, akan menjadi cairan. Tentu ini adalah akan menimbulkan hal yang positif. Namun ketika sumber makanannya yang kita makan ini adalah dari perkara yang haram, menjadi darah, menjadi daging, gitu ya, menjadi cairan, dan ini adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah, karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi.
setiap perkara yang tumbuh, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka lah yang akan membakarnya. Nah, ketika kita susah untuk berubah, ketika kita susah untuk menuju kebaikan, meninggalkan kebiasaan lama, mungkin karena darah dan daging yang ada pada diri kita itu adalah sumbernya dari perkara yang subhat, apalagi dari perkara yang haram. Mungkin itu adalah salah satu faktor mengapa perubahan itu susah terjadi dan mengapa keinginan baik mengambil hidayah yang secara terbaik bertemu dengan Allah itu susah, karena wasilahnya kita ini menjadi kekuatan, dan kekuatan itu disumbernya dari perkara yang Allah haramkan. Maka ketika kita ingin meningkatkan kualitas keagamaan, tentu kita harus membaca dari bawah dulu. Meningkatkan kualitas keagamaan tentu adalah adanya perubahan. Adanya perubahan tentu ini adalah hal yang paling signifikan berbicara terkait dengan keinginan dan tujuan. Berbicara dengan keinginan dan tujuan, kita berbicara dengan kesehatan. Berbicara dengan kesehatan tentu adalah rizki dan milik yang kita terima halal atau tidak. Nah, ini sangat fatal ketika manusia tersebut susah untuk menghilangkan kebiasaan lama seperti masuk di rentenir, bank keliling dan lain-lain, karena ini adalah perkara yang Allah haramkan, lalu kita makan dan makanan ini adalah menjadi darah daging. Setelah menjadi darah daging, makanya susah untuk menjemput hidayah dan susah untuk menjemput ma'rifatullah. Nah, mungkin gitu. Insya Allah ini adalah hanya sekedar sharing meningkatkan kualitas keagamaan bersama masyarakat dampingan. Meningkatkan kualitas keagamaan bersama masyarakat dampingan di desa, maka kami kuatkan dulu. Yang pertama adalah masyarakat diupayakan mendapatkan rizqan halalan thayyiban mubarakah. Ya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.